Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalid bin Walid yang mendapat julukan Pedang Allah. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Syaf Allah al-Maslul atau Pedang Allah yang terhunus. Julukan Pedang Allah itu diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli dalam taktik perang. Sebagai ahli dalam militer, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Ia menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 1585 atau sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Ayahnya adalah Walid bin al-Mughirah, kepala suku Bani Makhzum yang masih bagian dari suku Quraisy di Mekah. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Sesuai dengan tradisi dari kaum Quraisy, yang mana pada zaman itu Khalid yang baru lahir dikirim ke sebuah suku Badui di gurun. Ia dirawat oleh ibu angkat hingga berumur 5 atau 6 tahun sebelum dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Khalid termasuk dalam keluarga dekat Rasulullah. Pasalnya bibinya yang bernama Maimunah adalah salah satu dari istri Rasulullah. Di dalam budaya Arab saat itu, seorang anak lelaki dianggap sebagai kesatria dan pemimpin sejati apabila cakap dalam seni berperang. Hal ini yang mendasari Khalid bertekad untuk menjadi seorang kesatria yang hebat di tanah Arab. Dorongan dari sang ayah dan keluarga besarnya yang merupakan orang terpandang di suku Quraisy juga menjadi dasar Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Dalam proses belajar seni bela diri dan berperang, ia dengan mudah menguasai teknik memanah, berkuda, dan memainkan pedang. Selain itu juga ia memfokuskan diri pada taktik militer. Bakatnya ini semakin terasa berkat ketekunan dan latihan keras yang dilaluinya. Khalid dewasa menjelma menjadi orang yang berani dan mahir dalam bidang militer. Pengetahuannya mengenai taktik perang pun terbukti dan menakjubkan. Kepintaran Khalid pertama kali dibuktikan dalam Perang Uhud, pertempuran antara pasukan Islam yang dibawa pimpinan oleh Nabi Muhammad SAW berhasil dilumpuhkan oleh Khalid yang memimpin pasukan Quraisy. Rasulullah selalu berdoa supaya Khalid mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Terlebih lagi ia tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Ketika pecah perang Khandaq pada tahun 627 Masehi, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad dan hampir saja berhasil menjalankan misinya. Setelah perang Khandaq selesai, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang telah dahulu memeluk Islam. Di dalam surat itu, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad memuji kekuatan dan kecerdikan taktik militer dari Khalid. Khalid sangat tertegun dan langsung menemui Rasulullah di Madinah. Ia kemudian masuk Islam pada saat itu juga. Setelah resmi memeluk Islam, Khalid kembali ke Mekah dan mengumumkan akan ikut bersama Rasulullah SAW. Seluruh masyarakat Mekah kaget dengan pengumuman itu. Bahkan keluarga dekat dan para petinggi kafir Quraisy menentang keputusannya. Namun Khalid tetap mantap hatinya untuk bergabung dengan barisan Islam di bawah pimpinan Rasulullah. Setelah itu Khalid kembali ke Madinah, di mana ia ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai panglima militer pasukan Islam. Khalid menjadi panglima militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid sebagai ahli militer pasukan Islam terlibat dalam beberapa peperangan, yaitu Perang Yarmuk, Pertempuran Mu'tah, Perang Ridho, Perang Persia, Perang Suria Romawi, Pertempuran Walaja, Pertempuran Yamama, Pertempuran Ulais,
pertempuran Firas, dan perang Romawi Timur Arab. Dalam perang Mu'tah pada tahun 629 Hijriah yang melibatkan antara pasukan Romawi dan Muslim, ia menggantikan Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, para pemimpin pasukan Muslim yang gugur. Gugurnya pemimpin pasukan itu membuat Khalid mengambil alih pimpinan pasukan dan mengatur ulang taktik untuk bertempur ulang. Berkat dari kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslim untuk menerobos pasukan Romawi dengan selamat dan mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Di bawah kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasania, dan sekutu-sekutunya. Pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 hingga 636 Hijriah, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Ridha, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamama, pertempuran Ulais, pertempuran Firas, pertempuran Walajah, dan pertempuran Yarmouk. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya Perang Ridha. Selain itu juga ia berhasil menaklukkan negara satelit Arab Sasanid, yaitu Al-Hira, serta mengalahkan pasukan Sasania dalam penaklukan Irak atau Mesopotamia. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab, dan berkat dirinya Damaskus berhasil ditaklukkan pada 634 Masehi. Khalid bin Walid meninggal di Homs Suriah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat Islam menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempurannya yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak terkalahkan. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.